Halo sahabat pemanen, jumpa lagi dengan saya di channel Pemanen Sawit. Kali ini saya akan meneruskan pembahasan mengenai istilah-istilah umum yang ada di perkebunan kelapa sawit. Bila pada video pertama saya, di situ saya membahas mengenai 3 istilah umum yang biasa dijumpai atau lumrah ada di perkebunan kelapa sawit, yaitu pasar pikul, pasar mati, dan piringan. Kali ini saya akan membahas beberapa istilah lagi yang umum atau lazim ditemukan di perkebunan kelapa sawit. Namun sebelum lanjut ke acara pembahasan, seperti biasa saya tidak bosan-bosan untuk mengharap teman-teman menekan tombol subscribe, like, dan share agar saya tetap semangat untuk mengupload video berikutnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, anak sawit atau kentosan. Nah, mungkin bagi Anda atau teman-teman yang sudah pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit ini tahu nih, yang namanya ini namanya kentosan atau anak sawit. Anak sawit ini biasanya tumbuh ketika pemanen atau dari biji-biji sawit yang tertinggal di bawah atau di piringan. Nah, di beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit, anak sawit ini diwajibkan untuk, maksudnya setiap apel pagi itu membawa anak sawit. Nah, seperti ini kawan-kawan contohnya. Ini saya sudah mencabut anak sawit ini. Maksudnya anak sawit ini nanti setiap pagi atau setiap absen pagi akan dibawa ke absen pagi, yaitu sebagai persyaratan untuk tingkat kehadiran. Jadi setiap pagi seluruh karyawan di perkebunan kelapa sawit itu diwajibkan untuk membawa anak sawit atau kentosan. Nah, ketika namanya dipanggil, maka dia akan membawa anak sawit itu ke depan sebagai bukti bahwa dia sudah membawa anak sawit. Ya, mungkin semacam password lah gitu. Nah, ini namanya anak sawit atau kentosan. Yang kedua, TPH. Nah, para teman-teman sahabat pemanen yang sudah pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit tentu tahu apa itu TPH. TPH adalah singkatan dari tempat penampungan hasil. Nah, ini sebagai contoh TPH nomor 42. Maksudnya TPH ini biasanya ditulis di pohon-pohon sebagai ciri bahwa disitulah ada tempat penampungan hasil. Nah, adapun bentuk TPH itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, inilah bentuk TPH-nya teman-teman. Biasanya TPH pun di tiap perusahaan manapun yaitu adanya di pinggir jalan. Maksudnya adalah untuk memudahkan pengangkutan juga pemeriksaan krani atau ceker panen. Nah, TPH ini seperti saya sebutkan tadi adalah fungsinya untuk menampung hasil buah yang dipanen oleh para pemanen hari itu. Jadi buah itu nanti dikumpulkan di sini dan disusun secara rapi. Yang ketiga, titik panen atau jembatan panen. Nah, biasanya teman-teman di beberapa wilayah atau beberapa perkebunan kelapa sawit itu ada dibikinkan parit-parit di antara tiap blok. Nah, jadi untuk titik panen ini dibuat adalah untuk menyeberangkan hasil buah yang dipanen oleh para pemanen. Jadi biasanya kan kalau nggak dibikinkan jembatan seperti ini, maka akan susah untuk pengangkutannya atau diambil oleh kendaraan truk dan yang lainnya. Nah, titik panen ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan buah yang sudah dipanen oleh para pemanen. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat ini adalah bentuknya, bentuk titik panen atau jembatan panen. Panjangnya sekitar 4 meter dan lebarnya cuma 1 jengkal teman-teman, 1 jengkal. Nah, makanya di sini itu bagi orang-orang atau pemanen yang biasanya kan sini kan pakai angkung nih. Kalau misalkan skill mengangkungnya masih skill rendah, ini bisa membahayakan ini, dalam arti bisa tercebur atau apalah ke parit. Tetapi biasanya rata-rata para pemanen yang sudah senior ini bisa atau nyaman aja melewati ini. Jadi mereka itu rata-rata sudah memiliki skill dalam menggunakan angkung, jadi tidak mungkin sampai kecebur. Nah, itulah tadi istilah-istilah umum yang masih ada di perkebunan kelapa sawit. Sebenarnya istilah-istilah ini masih banyak dan pada video yang ketiga saya akan terus membahas beberapa istilah yang umum atau lazim ditemui di perusahaan atau di perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi istilah-istilah itu tidak terbatas pada yang 3 atau yang 6 tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi masih banyak
istilah-istilah yang masih ada di perkebunan kelapa sawit yang mungkin bagi orang-orang yang belum pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit itu terdengar sangat aneh. Tapi bagi orang-orang yang sudah bekerja di perkebunan kelapa sawit itu ya biasa-biasa saja lah. Walaupun ya emang sebenarnya sih kalau dipikir-pikir emang agak aneh juga kan begitu. Nah, sampai di sini saja teman-teman, dan saya akan terus mengupload video berikutnya yang masih mengenai istilah-istilah seputar yang ada di perkebunan kelapa sawit. Jangan lupa like, subscribe, and share biar saya tetap semangat untuk terus mengupload video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini.